Praktek pembelajaran Kumer Bahasa Indonesia kelas 5 MIM 4 Ngembo. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan awal, kegiatan penutup saya bagi menjadi 3 bagian. Kegiatan inti saya bagi menjadi 4 bagian. Adapun praktek pembelajarannya, maka Bapak Ibu bisa tonton video ini. Oke, selamat menonton. Oke, anak-anak, kita biasakan baris berbaris yang disiplin seperti ini sebelum kita masuk kelas. Untuk itu, saya mohon ketua kelas membariskan teman-temannya. Silakan. Siap, bro. Tentang depan, bro. Depan, bro. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, silakan masuk. Urut satu-satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah salam Pak Guru ingin tahu kabar kalian semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Selanjutnya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berkah, pembelajaran yang ada manfaatnya, maka harus kita buka dulu dengan doa bersama. Dipimpin Pak Guru sendiri. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, lus. Oke, kita lanjut anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru ingin tahu dulu kehadiran siswa kelas 5 ini. Apakah hari ini ada yang izin? Hari ini ada yang izin. Siapa yang izin? Brian hari ini izin. Setiap waktunya pelajaran bahasa Indonesia, Brian selalu izin. Ya, kita doakan semoga Brian minggu depan sehat, tidak izin lagi sehingga bisa mengikuti pelajaran. Setuju? Setuju. Oke, berarti tidak masuk 1. Jumlahnya berapa semuanya? 17. Tidak masuk 1 berarti tinggal 16. 16 ditambah 1? 17. 17 dikurangi 1? 16. Oke. Berapa yang perempuan semuanya? 10. Yang laki-laki? Yang laki-laki 6. Banyak mana yang laki-laki dengan yang perempuan? Banyak perempuan. Inilah fakta dunia anak-anak. Skala kelas banyak perempuan,
Skala desa banyak perempuan, skala kabupaten banyak perempuan, skala provinsi banyak perempuan, skala negara banyak perempuan, skala dunia banyak perempuan. Loh, sebab itu orang perempuan harus cantik, harus pinter, harus jos. Supaya apa? Supaya ya banyak kumbang-kumbang yang datang kepada sampean nanti. Setuju? Iya. Moga-moga hari ini pinter-pinter semua. Baiklah anak-anak, agar sampean semangat belajar hari ini, Pak Guru punya pertanyaan yang mudah dijawab. Dan nanti jawabnya harus suara yang keras. Ini hanya untuk motivasi sampean agar fokus, agar konsentrasi. Nanti yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi akan ketahuan. Sebab itu, lihat saya, konsentrasi kepada saya, biar bisa fokus, biar tidak gagal paham. Oke? Oke. Pertanyaannya mudah. Pokoknya jawabnya harus suara keras. Suara keras. Nanti kalau memang warnanya hijau, harus dijawab hijau. Kalau warnanya kuning, harus dijawab kuning, karena ini hanya warna saja. Sama nanti jawab masalah warna saja. Setuju? Oke, saya mulai. Konsentrasi ya, konsentrasi. Jawabnya harus yang keras. Boleh sambil teriak-teriak, boleh sambil angkat tangan. Yang penting sampean kelihatan gembira hari ini. Oke, siap dimulai? Siap konsentrasi? Apa tadi jawabannya tentang war? Kalau hijau dijawab, kalau kuning dijawab. Oke, saya mulai. Saya mulai dari sekarang. Rumput warnanya hijau. Rumput warnanya hijau. Rumput warnanya hijau. Singa makan. Singa makan. Tepuk tangan. Luar biasa. Hari ini anak-anak sukses semua. Tidak ada yang gagal. Fokus semua ternyata. Setelah saya pancing, rumput warnanya hijau. Rumput warnanya hijau. Singa makan daging. Tak kira jawabnya makan rumput. Ternyata singa adalah, yang benar adalah makan rumput. Kalau sama tadi jawab makan rumput, artinya tidak konsentrasi. Sebab konsentrasi, jawabannya bukan rumput, tapi sebab singa kenyataannya makan Nah, saudara-saudara luar biasa hari ini. Satu lagi sayang-sayang. Juga jawabannya mudah dan juga butuh konsentrasi. Siap ya? Oke, insya Allah sampean seperti yang tadi tidak gagal. Siap dimulai? Oke, saya mulai. Susu warnanya putih. Susu warnanya putih. Susu warnanya putih. Sapi minum. Ada yang tidak konsentrasi. Ini enggak. Vela tadi kan jawab susu, kasih susu. Sapi minum susu katanya. Enggak lah, susu enggak. Susu kasih. Sapi, sayangku, bukan minum susu, tapi sapi itu minum karena Vela tidak konsentrasi, kebacut jawabnya adalah sapi minum padahal sapi itu yang punya Nah, gitu sayang. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, masih motivasi kelas. Ini kita nyanyi tentang, kalau kemarin kita nyanyi sudah lagu tentang pelajar Pancasila ya. Sekarang nyanyi tentang ayo kita kembali ke sekolah. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Ya, kalau sampean sudah bisa ya sambil tepuk tangan biar tambah meriah. Saya mulai dari Pak Guru. Greng 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 greng. Ayo kita, how are you, apa kabar? Ayo kita kembali ke sekolah. Berangkat dari rumah baca bismillah.
Agar belajar berkah doa ibu dan ayah, belajar kita akan jadi mudah. Hari pertama masuk ke sekolah, salam sapa guru teman dengan ramah. Janganlah kita lelah, belajar itu ibadah. Sampai rumah baca alhamdulillah. Sampai rumah baca alhamdulillah. Grang-grang. Oke, hadiah buat Pak Guru. Nah. Terus, oke, sayang-sayangku yang jos-jos, yang calon juara semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kelas 5, masih bersama saya. Guru yang suka ganteng ya, gurunya ya. Pakai ini, pakai ketut tambah ganteng ya, luar biasa. Kita lanjut pelajaran hari ini. Sebelum disampaikan Pak Guru ingin mengingatkan dulu. Apa materi kita, pelajaran kita pagi ini apa pelajarannya? Bahasa Indonesia. Ngono lho rek, mau ditakoni pelajaran kok jawab leren mikir. Pelajaran sampean mapel menurut jadwal hari ini untuk kelas 5 adalah mapel bahasa Gusti Allah. Ditakoni ngene kok jawabane lemot. Tabalane mana? Mapel hari ini yang akan sampean pelajari adalah mapel Bahasa Indo. Lho ngono lho rek. Mapel bahasa Indonesia. Siapa gurunya? Iya, gurunya saya sendiri, Pak Muntaha. Pak Guru ingin mengingatkan kepada sampean. Moga-moga sampean masih ingat. Minggu yang lalu, hari Selasa yang lalu, mapel bahasa Indonesia. Apa kira-kira materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Antoni dan Sinani. Nah, namanya siapa ini? Pindah. Tepuk tangan buat Pindah. Minggu yang lalu, materi yang kita pelajari adalah tentang sinonim dan antonim. Apa itu sinonim, anak-anak? Sinonim adalah persamaan kata. Jos. Kalau antonim adalah oke. Kalau sinonim itu persamaan kata, kalau antonim itu lawan kata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Materi hari ini adalah tentang kalimat majemuk setara. Minggu yang lalu Pak Guru sudah sampaikan, anak-anak, besok minggu depan kita akan mempelajari materi kalimat majemuk setara. Sudah dibaca bukunya tentang majemuk setara? Sudah ditonton videonya Pak Guru? Bagus. Kalau anak-anak sudah membaca dan sudah menonton videonya Pak Guru, berarti anak-anak sudah ada gambaran. Di dalam mindsetnya itu sudah ada ancer-ancer, sudah ada bayang-bayang, ada gambaran. Bagi yang sudah membaca dan sudah nonton video. Bagi yang belum membaca sama sekali, juga belum nonton video, maka secara teori di dalam otaknya, di dalam mindsetnya belum ada bayangan apa-apa, belum ada gambaran apa-apa tentang apa itu kalimat majemuk setara. Nah, untuk itu sekarang Pak Guru mau tanya kepada sampean, apa yang anak-anak pahami, apa yang anak-anak ketahui tentang kalimat majemuk setara? Angkat tangan. Apa? Ya, silakan. Nah, boleh tepuk tangan buat Vinda. Ya, kita hargai pendapatnya Vinda. Artinya Vinda pagi ini memimpin kelas. Dia berani mengutarakan idenya. Dia berani mengutarakan gagasannya. Gak peduli salah atau benar. Yang penting wani ngomong. Ini sudah ada nilai plus dari Pak Guru. Pasti Pak Guru akan memberi apresiasi kepada siapapun anak yang aktif di dalam kelas. Di saat bertanya, berani angkat tangan, berani mengemukakan pendapatnya. Apa yang disampaikan Pindah, pengertian tentang kalimat majemuk itu tidak salah. Memang banyak
sekali para penulis buku yang mendefinisikan kalimat majemuk setara dengan bahasa-bahasa yang beraneka ragam. Nanti ada definisi yang tersendiri dari Pak Guru agar lebih mudah dipahami. Kemudian tujuan kita belajar hari ini adalah siswa bisa memahami kalimat majemuk setara. Apa anak-anak tujuan belajar hari ini? Siswa bisa memahami kalimat majemuk setara. Jika nanti sampean sudah berhasil bisa memahami, berarti tujuan kita berhasil. Kalau sama nanti masih kebingungan memahami kalimat majemuk setara di akhir pembelajaran, berarti pembelajarannya belum berhasil. Harus diulang, harus diberi pengayaan supaya siswa bisa paham sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Guru. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon atas pertanyaan Pak Guru. Oke, baiklah anak-anak, Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Pak Guru punya pertanyaan, saya ajukan kepada kalian semua terkait dengan materi kita hari ini, yaitu materi tentang kalimat majemuk setara. Siapa yang bisa menjelaskan kepada Pak Guru apa itu kalimat majemuk setara? Ya. Yang lain? Ya, silakan. Yang keras. Dua atau lebih kalimat tunggal menjadi satu. Nah, jelas ini yang lebih tepat ini. Menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal menjadi satu kalimat. Jadi, yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal kemudian digabung menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata sambung. Itulah kalimat majemuk setara. Ada yang bisa mengulang? Coba diulangi lagi. Apa itu kalimat majemuk setara? Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal digabung menjadi satu kalimat dengan kata sambung. Pak Guru akan mencontohkan kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal itu? Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari satu klausa. Apa itu klausa? Klausa itu pola kalimat. Jadi di dalam kalimat itu ada polanya. Pola kalimat dalam bahasa Indonesia adalah S, P, O, K. S itu adalah subjek. P sama dengan predikat. O sama dengan objek. K sama dengan keterangan. Jangan sampai anak-anak tidak paham itu. Kualat. Sama kalau nggak paham tentang pola kalimat bahasa Indonesia itu dosa. Ya, jadi pola kalimat dalam bahasa Indonesia adalah S, P, O, K. Sekurang-kurangnya subjek predikat itu sudah bisa disebut kalimat. Dalam bahasa Inggris sama, nanti dalam bahasa Arab yang berbeda. Ini contohnya seperti ini. Irfan adalah anak yang pandai. Ini namanya kalimat tunggal. Kenapa disebut kalimat tunggal? Karena kalimat ini ada subjeknya dan ada predikatnya. Mana subjeknya? Irfan. Ini subjek kalimat. Mana predikatnya? Anak yang pandai. Ini satu kalimat tunggal. Lalu satu kalimat tunggal yang lain. Bunyinya
Finda adalah anak yang pandai. Mana subjeknya? Finda. Mana predikannya? Anak yang pandai. Ada berapa kalimat tunggal di sini? Ada dua. Yang satu Irfan, yang dua Finda. Antara kalimat tunggal yang pertama dan kalimat tunggal yang kedua memiliki sifat yang sama. Sifat apa di sini? Ya, sifat pandai. Karena kalimat tunggal ini dua-duanya memiliki sifat yang sama, ketika dijadikan kalimat majemuk setara disebut kalimat majemuk setara sejalan karena sama sifatnya. Maka dua kalimat tunggal ini kalau dijadikan menjadi kalimat majemuk setara tunggal bunyinya menjadi Irfan dan Finda adalah anak yang pandai. Subjek pada kalimat tunggal yang kedua dihilangkan karena sama. Cukup ditulis satu saja. Bukan subjek ya, predikatnya yang dihilangkan karena sama. Dan subjeknya ditulis kembali, lalu disambung dengan kata dan menjadi Irfan dan Finda adalah anak yang pandai. Anak-anak, kalimat majemuk setara itu dibagi menjadi tiga. Satu, kalimat majemuk setara sejalan. Dua, kalimat majemuk setara berlawanan. Tiga, kalimat majemuk setara sebab akibat. Ada berapa anak-anak? Kalimat majemuk setara dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi tiga. Satu, sejalan. Dua, berlawanan. Tiga. Oke, jos gandos. Ini tadi contoh yang sejalan. Sekarang Pak Guru memberikan contoh yang berlawanan. Irfan menulis dengan pulpen. Ini kalimat tunggal yang pertama. Kalimat tunggal yang kedua, Finda menulis dengan pensil. Menulis dengan pulpen. Kemudian Finda menulis dengan pensil. Ini sama apa berbeda? Iya, kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Yang satu nulisnya dengan pulpen, yang lain nulisnya dengan pensil. Ini berbeda. Ketika dijadikan menjadi kalimat majemuk setara, maka bunyinya menjadi Irfan menulis dengan pulpen, tetapi Finda menulis dengan pensil. Gampang apa mudah? Podo ae, gampang ya mudah, mudah ya gampang. Oke, karena gampang kita aplaus dulu. Aplaus. Nah, lanjut yang terakhir. Apa tadi? Kalimat majemuk setara tadi dibagi menjadi berapa? Tiga. Satu, sejalan. Dua, berlawanan. Tiga. Nah, sebab akibat. Sebab akibat itu kalimat gabungan kalimat tunggal yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, Irfan adalah anak yang cerdas. Lalu, Irfan bisa berbicara bahasa Inggris. Dua kalimat tunggal ini ada hubungan sebab akibat. Sehingga ketika digabung menjadi kalimat majemuk, bunyinya akan menjadi Irfan adalah anak yang cerdas. Sehingga ia bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau saya balik dengan menggunakan kata sambung karena Irfan bisa berbicara bahasa Inggris karena ia cerdas. Saya ulang, Irfan bisa berbicara bahasa Inggris karena ia cerdas. Kalau kata sambungnya menggunakan sehingga, Irfan adalah anak yang cerdas sehingga bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi dua-duanya boleh, sama, bisa diterapkan. Pakai kata sambung sehingga bisa, pakai kata sambung karena juga bisa. Inilah penjelasan tentang kalimat majemuk setara, baik yang sejalan
berlawanan maupun yang sebab akibat. Sekarang anak-anak diberi tugas Pak Guru, tugas kelompok untuk menentukan jenis kalimat majemuk setara apa jenisnya. Jenisnya sejalan. Oh, enggak, ini jenisnya berlawanan. Oh, enggak, ini jenisnya sebab akibat. Nah, sama nanti hanya menentukan jenisnya saja. Oke? Oke. Terima kasih. Siap-siap. Tutup. Oke, anak-anak. Langkah kita berikutnya adalah mengerjakan tugas kelompok. Jadi sampai nanti harus bekerja secara kelompok agar kerjasama, bertukar pikiran, saling membantu. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ada yang siap mempresentasikan, nanti dibicarakan sesama kelompok agar anak-anak terlatih bermusyawarah. Sejak sekolah sudah dilatih musyawarah, sejak belajar sudah dilatih diskusi, sejak di kelas sudah dilatih berinteraksi sesama makhluk sosial. Sebab nanti kalau sudah di masyarakat yang terjadi adalah hal seperti itu. Ada musyawarah, ada interaksi, ada komunikasi, ada tukar pendapat. Dan latihannya adalah di sini lewat belajar. Paham anak-anak? Paham. Oke, sebelum kita laksanakan, Pak Guru ingin mengetahui seberapa anak-anak punya pemahaman terhadap penjelasan yang sudah diterangkan Pak Guru. Untuk itu, Pak Guru ingin memberi kesempatan kepada kalian. Masihkah ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Guru? Ada? Oh, ada. Bagaimana? Siapa namanya? Oke, Vinda. Tepuk tangan dulu buat Vinda. Iya. Lagi-lagi Vinda ya di kelas ini ya. Yang paling hidup mentalnya, hidup pikirannya, dan lain-lain. Diberi kesempatan bertanya juga berani bertanya. Apa pertanyaannya Mbak Vinda? Bagaimana caranya membuat kalimat majemuk setara? Oke, ada pertanyaan bagus dari teman kalian. Mbak Vinda bisa membuat pertanyaan kepada gurunya. Pak, bagaimana Pak? Terangkan kembali Pak. Kami masih belum paham benar tentang bagaimana sih caranya membuat kalimat majemuk setara. Ini pertanyaan dari teman sampean Vinda. Sebelum Pak Guru yang menjawab, barangkali di antara kalian sesama teman belajar ada yang bisa dan berani menjawab. Silakan angkat tangan. Nah, tidak ada yang berani. Saya ulang, ada yang berani, ada yang bisa membantu menjawab? Tidak ada. Kenapa kalau tidak ada? Ya karena mungkin sama nggak punya mental. Walaupun bisa nggak punya mental yang nggak berani. Ketakutan, tidak terbiasa dan tidak terlatih. Makanya pembelajaran kurikulum merdeka ini dibiasakan berkarakter. Anak itu harus punya 6 pelajar Pancasila. Sama ini belum berpancasila karena belum punya keberanian seperti Pak Guru. Oke, saya jawab Mbak Vinda ya. Jadi cara kita membuat kalimat majemuk setara, caranya adalah gampang. Bagaimana Pak gampangnya? Kalimat tunggal yang pertama diambil Z. Lalu kalimat tunggal yang kedua juga diambil jeret, dijajar, dipasangkan, digabungkan, dijadikan satu menjadi satu kalimat, lalu disambung dengan kata sambung. Maka sudah jadi menjadi kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk sejatinya adalah 2 kalimat tunggal. Lalu digabung menjadi satu, digabung dengan kata sambung. Bisa dan, bisa tetapi, bisa sedangkan, namun, dan lain-lain. Paham anak-anak? Oke, sekarang diberi tugas. Ini tugas kelompok 1. Ini tugas kelompok 2. Tugas kelompok 3. Tugas kelompok 4.
silakan dikerjakan bersama. Nanti cara mengerjakannya di baliknya ada titik-titik, itu nanti diisi, hanya diisi jenis dari kalimat majemuk apa. Setelah ketemu lalu saya beri alasan. Alasannya umpamanya ini jenis kalimat majemuk sejalan. Alasannya apa? Alasannya karena kedua kalimat tunggal tersebut memiliki sifat yang sama. Itu namanya alasan. Kalau kalimat apa itu berlawanan, alasannya karena kedua kalimat tunggal tersebut masing-masing mempunyai sifat yang berbeda atau keadaan yang berbeda. Itu namanya alasan. Misalnya kalau kamu nanti menemukan kalimat majemuk setara sebab akibat, lalu saya ditanyakan alasannya, maka jawabnya adalah karena dari kedua kalimat tunggal tersebut ada hubungan sebab akibat. Itu namanya alasan. Jelas anak-anak? Yes. Oke, kalau sudah jelas berarti sekarang kerja kelompok. Close dulu. Oke, sementara kelas kami kosongkan karena anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya supaya lebih segar. Saya sarankan dikerjakan di depan kelasnya. Nah, inilah mereka. Kita coba hampiri mereka. Halo sayang, kelompok berapa ini? Oke, kelompok 1. Selamat berdiskusi. Semoga lancar, amin. Halo sayang, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, selamat berdiskusi. Semoga barokah, amin. Halo sayang, kelompok berapa ini? Oh, kelompok 4. Oke, selamat belajar kelompok. Semoga berkah, amin. Halo sayang, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Selamat bekerja. Selamat kerja kelompok ya. Semoga berkah, amin. Nah, inilah kegiatan belajar anak-anak kerja kelompok mengerjakan tugas materi kalimat majemuk setara. Anak-anak tugasnya hanya menentukan jenis kalimat majemuk setara apa, sejalan atau berlawanan atau sebab akibat dari konteks kalimat yang sudah disiapkan oleh gurunya. Lalu kemudian anak-anak setelah bisa menentukan jenis kalimat majemuknya, kemudian diminta agar bisa memberikan alasannya. Apa alasannya? Misalkan alasan karena ada kesamaan sifat, atau alasan karena berlawanan atau bertentangan, atau alasan karena ada hubungan sebab akibat. Jika nanti anak ternyata sudah bisa memetakan, oh ini karena ada kesamaan sifat, kesamaan situasi, kesamaan kondisi. Oh ini karena bertentangan, berlawanan. Oh ini karena ada hubungan sebab akibat. Jika anak sudah memetakan seperti itu, maka saya klaim saya adalah guru yang hebat di dunia. Guru yang tidak sekedar bisa mengajar, tetapi guru yang bisa memahamkan siswa
dari tidak paham menjadi paham. Itulah harapan kami, moga-moga saja demikian. Amin. Oke, silakan Mas Aldi, presentasi kelompok yang pertama. 1. Aldi rajin berlatih. 2. Aldi memenangi lomba. Aldi rajin berlatih sehingga ia memenangi lomba. Kalimat majemuk setara sebab akibat. Karena di dalam kalimat tersebut berhubungan dengan sebab akibat. Bagaimana anak-anak? Kalian mendengar suaranya Mas Aldi? Ya, sampai sudah dijawab oleh teman kalian sendiri. Suara Saman itu gak krungu semut. Gak kayak Pak Guru ini. Pawanter ya Pak Guru ya. Keras ya, jelas ya. Lantang, gagah, pemberani, pede. Nah, ngono lho, nak, nek kapan presentasiku suaranya itu dilepas biar oke. Ya nggak apa-apa, kita beri hadiah tepuk tangan 3 kali. Ya, sudah dianggap lumayan. Ganti yang Irfan. Kasihkan Irfan mic-nya. Bisa masang nih, Pak. Ya, silakan Mas Irfan. Dipresentasikan hasil kelompok belajar sampean. 1. Ega anak yang pendiam. 2. Afa anak yang supel. Ega anak yang pendiam, sedangkan Afa anak supel. Kalimat majemuk setara berlawanan karena kalimat tersebut kondisinya berlawanan. Betul apa salah anak-anak? Betul. Ya, bagaimana kelompok 3 betul? Jawabannya Mas Irfan. Kelompok 4, bagaimana betul? Oke, kalau gitu diberi hadiah tepuk tangan yang keras. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, setelah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil belajar kelompoknya, ternyata Pak Guru bisa mengapresiasi karena jawaban kalian sudah betul semua. Sudah bisa menentukan jenis daripada kalimat majemuk setara beserta dengan alasannya. Tadi ada yang memberikan jawaban, anu Pak, ini kalimat majemuk setara sejalan. Karena dalam kalimat tersebut menyatakan sifat yang sama. Ada yang memberikan jawaban, anu Pak, itu kalimat majemuk berlawanan. Karena di dalam kalimat tersebut menyatakan situasi yang berbeda dan seterusnya. Maka dari itu saya anggap pembelajaran hari ini saya anggap sukses, berhasil. Karena ternyata kalian sudah bisa memahami materi yang dipelajari, yaitu materi kalimat majemuk setara. Dibagi menjadi 3, yang pertama adalah sejalan, yang kedua adalah berlawanan, yang ketiga adalah sebab akibat. Itulah kesimpulannya, dan silakan nanti tugas individu membuat kalimat majemuk setara yang berbeda dengan yang diajarkan Pak Guru. Bisa cari di buku, bisa cari di internet, lalu kirim jawaban sampean lewat WA grup. Jangan dicapri. Kirim ke WA grup kelas 5. Ini Pak tugas saya membuat kalimat majemuk setara dibagi. Yang kelompok sini membuat kalimat sejalan, majemuk setara sejalan. Yang sini berlawanan. Yang sini sebab akibat. Yang sini sejalan lagi. Anggota evaluasi siapa-siapa yang kirim tugas lewat WA grup, saya beri nilai plus karena punya partisipasi dalam pembelajaran. Oke, mari kita tutup bersama dengan doa penutup kelas. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Pak Guru yang keras. Kurang keras. Lagi yang keras. Yes. Cukup.